Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Wasis Pratama, dalam Info Jatim edisi 3 Juni 2023. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah menjadi pembicara kunci dalam Jatim Media Summit 2023, membuka East Java International Trade Festival, dan menyerahkan e-Purchasing Award 2023. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info digital. Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan tentang akses internet dan media sosial, serta peluang tantangan dan perkembangan industri media hingga layanan digital yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan ketika menjadi pembicara kunci dalam acara Jatim Media Summit 2023 di Surabaya, Rabu 24 Mei 2023. Topik yang diangkat dalam kegiatan yang diinisiasi beritajatim.com bersama suara.com dengan dukungan internasional media support IMS ini adalah tentang media independen, tumbuh, dan melayani publik. Berikut kita simak informasinya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi pembicara kunci dalam acara Jatim Media Summit 2023 di Surabaya, Rabu 24 Mei 2023. Topik yang diangkat adalah tentang media yang independen, tumbuh, dan melayani publik. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjelaskan tentang akses internet dan media sosial, serta peluang, tantangan, dan perkembangan industri media hingga layanan digital yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita bahwa Jatim Media Summit akan memberikan penguatan secara kapasitas personal maupun penguatan secara institusional. Kawan-kawan dari Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan, juga yang hadir secara virtual dari berbagai provinsi termasuk Papua. Jadi Papua jam ini sudah hampir tengah malam, tapi saya rasa untuk sebuah diskursus sesuatu yang strategis kita biasanya tanpa mengenal waktu, karena ada dampaknya. Dampak terhadap penurunan kemiskinan, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengukur dan indikator-indikatornya apa, tim independen dari Kemenpan RB. Maksud saya adalah bahwa tidak sekedar mengejar digital IT, tetapi juga dampak dari seluruh proses digitalisasi yang akan digunakan oleh media-media digital yang ada di Jawa Timur ini dan tentu yang ada di provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Prinsipnya bahwa kita memang harus beradaptasi dengan transformasi besar dunia. Kegiatan ini diinisiasi beritajatim.com bersama suara.com dengan dukungan International Media Support atau IMS. Sebanyak lebih kurang 100 pemimpin media lokal di Jawa Timur berdiskusi bersama sekitar 100 stakeholder mulai dari pemerintahan, swasta, agensi iklan, lembaga donor, dan lain-lain. Dalam rangkaian acara yang terdiri dari conference atau diskusi panel, workshop, talk show, coaching klinik, hingga sesi networking. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Malang, Jawa Timur menjadi lokasi kegiatan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kamis 25 Mei 2023. Wali Kota Malang, Sutiaji, membuka kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Malang Creative Center ini. Ia optimis tumbuh kembang pada iklim startup digital di Kota Malang akan terus berkelanjutan di tahun 2023. Pertumbuhan tersebut juga bakal diproyeksikan dalam penguatan digitalisasi dalam pelayanan publik yang akan dikolaborasikan bersama anak-anak muda pelaku industri digital. Mari kita simak informasi selengkapnya. Guna turut berkontribusi dalam terwujudnya 1000 startup digital, saat ini di Kota Malang ada 63 perguruan tinggi yang memiliki jurusan teknologi informatika. Demikian ditekankan Wali Kota Malang Sutiaji dalam acara Roadshow Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Gedung Malang Creative Center MCC, Kamis 25 Mei 2023. Sebanyak 16 lembaga diantaranya menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Malang untuk membuat kurikulum aplikasi dan game. Di tengah-tengah kekosongan, saya senang badminton. Saya mikir apa yang saya, kalau badminton kan saya perlu apa? Shuttlecock. Saya kan harus beli shuttlecock. Daripada gitu, cobalah. Akhirnya saya membuat pabrik shuttlecock.
pabrik shuttlecock itu ternyata kan perlu bungkus ya. Itu cetakan. Akhirnya saya memulai membuat advertising. Jadi punya pabrik kok cetaknya ya, advertisingnya saya sendiri. Saya akhirnya nyari bulu susah. Saya tanya ke sana kemari bulu susah. Akhirnya ngambilnya dari Cina. Akhirnya saya importir. Itu tahun 98, perjalanan saya tahun 98 importing shuttlecock itu nilainya sampai 7 miliar. Ketika itu dari nol terus merambat. Bukan tiba-tiba. Jadi startup itu adalah bagaimana cara bisa menangkap peluang itu kita ambil. Saat ini adik-adik dan anak-anakku sekalian luar biasa peluang di hadapan kita semua. Sementara itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Sony Hendra Sudaryana mengatakan Kota Malang beberapa tahun ke depan yang akan menjadi motor penggerak ekonomi adalah ekonomi kreatif. Demikian Erwin Muhammad melaporkan. Kita beralih ke info sosial dalam momentum peringatan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN, Senin 29 Mei 2023 di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat untuk membahagiakan dan melindungi para lanjut usia, mulai dari lingkungan terdekat, termasuk di dalamnya ajakan melindungi lansia dari penularan penyakit seperti COVID-19 dan juga penularan penyakit yang lain. Ajakan yang disampaikan Gubernur Khofifah itu sejalan dengan tema peringatan HLUN tahun 2023 ini, yakni Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka kegiatan acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2023 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan, Senin 29 Mei 2023. Kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf, Forkopimda Kota Pasuruan, Wakajati Jatim, serta OPD Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, Pemprov Jatim terus mendorong meningkatnya kualitas hidup para lanjut usia atau lansia yang ada di Provinsi Jawa Timur. Salah satunya dengan meningkatkan derajat kesehatan dan kebahagiaan para lansia sehingga usia harapan hidup akan terus meningkat. Tadi kita saksikan bagaimana Jawa Timur ini, sebagaimana juga Kota Pasuruan, alhamdulillah harapan hidupnya meningkat. Artinya harapan hidup meningkat, maka panjang atau lama hidup usianya akan semakin bertambah. Tapi yang kita inginkan bukan hanya pertambahan usia, tapi juga kualitas hidup, kebahagiaan hidup. Pada acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2023 ini, Wagub Emil pun turut menyerahkan sejumlah penghargaan. Selain itu juga, diserahkan secara simbolis pemberian bantuan PKH Plus dan alat bantu mobilitas kepada masing-masing sebanyak 5 orang, serta penyerahan simbolis bantuan permakanan lansia dalam panti. Dari Pasuruan, Panca Yanu melaporkan. Perkembangan pesat teknologi informasi membuat jutaan orang mengakses internet dengan mudah. Tak terkecuali dalam hal informasi yang menyebar melalui media sosial. Hampir 70% penduduk Indonesia aktif di media sosial dengan waktu akumulasi mengakses internet lebih dari 8 jam per hari. Namun, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang, dengan indeks 3,49% dari nilai maksimal 5,0%.
dan 60% dari pengakses internet terpapar informasi hoax. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Terlebih, informasi hoax ini banyak menyebar di kalangan muda-mudi generasi penerus negeri ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hadir memberikan solusi untuk menangkal informasi hoax. Melalui klinik hoax, menjadi salah satu pelayanan bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran informasi yang diterima. Masyarakat dapat memastikan validitas atau mengetahui informasi tersebut hoax, disinformasi, fakta, atau ujaran kebencian melalui website klinikhoax.jatimprof.go.id dan jaringan KIM. Saya sering banget mendapatkan informasi hoax di media sosial. Di grup WA, saya sering menjumpai informasi yang tidak begitu jelas sumbernya. Bahkan ada ujaran kebencian di dalamnya. Namun, setelah saya mengetahui website klinikhoax.jatimprof.go.id, saya merasa aman dan nyaman. Website itu membantu saya dalam menyaring informasi itu hoax atau bukan. Hari-hari ini di era digital orang menyebutnya, begitu banyak hoax di sekitar kita. Berita-berita sampah dan bahkan informasi yang menyesatkan kita. Kalau kita mau benar, maka mari kita belajar bersama mendapatkan literasi yang memadai melalui klinikhoax.jatimprof.go.id. Kami akan terus berinovasi dan mengembangkan aplikasi Klinik Hoax, serta mengupayakan pelayanan terbaik yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat guna memerangi hoax dan ujaran kebencian. Sobat Jatim, kita beralih ke informasi komunikasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberdayakan komunitas informasi masyarakat atau KIM yang berada di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam penyebaran dan penyampaian informasi, pembangunan, dan program pemerintah lainnya. Kadis Sherlita menilai perlu melakukan peningkatan kapasitas KIM melalui berbagai kegiatan seperti forum kemitraan, bimbingan teknis, workshop, atau forum diskusi. Berikut kita simak informasinya. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberdayakan komunitas informasi masyarakat atau KIM yang berada di tengah-tengah masyarakat dalam penyebaran dan penyampaian informasi, pembangunan, dan program pemerintah lainnya dalam acara Forum Kemitraan dan Sinkronisasi Program Komunikasi Publik se-Jawa Timur di Hotel Royal Senior Prigen Pasuruan, Selasa 30 Mei 2023. Peran penting KIM selain membantu mempromosikan potensi desa atau wilayah, KIM juga menginformasikan secara cepat jika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, serta membantu menyaring informasi yang menyesatkan atau hoax. Dan pihaknya merasa perlu melakukan peningkatan kapasitas KIM melalui berbagai kegiatan seperti forum kemitraan, bimbingan teknis, workshop, atau forum diskusi. Untuk mengoptimalkan kinerja KIM, diperlukan tata kelola kemitraan yang berbasis digital, kolaborasi dengan memanfaatkan platform digital terintegrasi, adaptif, dan cekatan. Dari Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka East Java International Trade Festival di Surabaya, Selasa 30 Mei 2023. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dan Bank UMKM ini dihadiri lebih kurang 1.000 orang dari dunia usaha hingga pemerintah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jatim menyerahkan sejumlah penghargaan bagi Bupati Wali Kota, eksportir, dan importir. Selain itu, Gubernur Khofifah juga meresmikan Desa Devisa Madura dan Desa Pendulum Devisa. Kita simak informasinya berikut ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur atau Disperindak Jatim berkolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim dan Bank UMKM menyelenggarakan East Java International Trade Festival di Surabaya.
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Selasa 30 Mei 2023. Kepala Disperindak Jatim Iwan mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan nilai ekspor dan neraca perdagangan luar negeri, meningkatkan promosi dan cita produk ekspor Jawa Timur, serta memberikan pelayanan secara terpadu, konsultasi, dan informasi regulasi serta kebijakan perdagangan luar negeri. Iwan menjelaskan kegiatan ini dihadiri lebih kurang 1.000 pelaku usaha dan instansi terkait, baik dari pemerintah pusat dan daerah, asosiasi, lembaga perbankan, hingga perguruan tinggi. Adapun rangkaian kegiatan berupa talk show tentang peran IKM dan desa devisa dalam meningkatkan ekspor di Jawa Timur, international business matching secara virtual, penandatanganan kontrak eksportir Jawa Timur dengan buyer, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur menyerahkan sejumlah penghargaan bagi Bupati, Wali Kota, eksportir, dan importir. Gubernur Khofifah juga meresmikan Desa Devisa Madura dan Desa Pedulum Devisa. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan e-Purchasing Award 2023 kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten kota, dan usaha mikro kecil yang melakukan transaksi terbanyak melalui Jawa Timur Belanja Online atau Jatim Bejo dan e-katalog lokal. Kegiatan bertajuk Jawa Timur Bangkit Lebih Kuat dengan Transformasi Digital. Pengadaan barang jasa ini dilaksanakan di Surabaya, Senin 29 Mei 2023. Kita simak informasinya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan e-Purchasing Award 2023 kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten kota, dan usaha mikro kecil yang melakukan transaksi terbanyak melalui Jawa Timur Belanja Online dan e-katalog lokal. Kegiatan bertajuk Jawa Timur Bangkit Lebih Kuat dengan Transformasi Digital Pengadaan Barang atau Jasa dilakukan di Surabaya, Senin 29 Mei 2023. Gubernur Jawa Timur menjelaskan pihaknya terus membangun komitmen dalam memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui produk-produk UMKM, produk-produk dengan tingkat komponen dalam negeri presentasi tertentu, dan produk-produk yang termasuk dalam kategori Bangga Buatan Indonesia. Gubernur Khofifah berharap sektor UMKM semakin banyak terserap dalam pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur. Pasalnya, setiap pertumbuhan di Jawa Timur akan memberikan ruang bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka. Mudah-mudahan pertemuan pada sore hari ini menjadi bagian penguat bagi kita semua untuk bisa meningkatkan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa secara e-katalog, secara e-purchasing, secara e-marketplace, semua bisa kita maksimalkan hari ini dan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Hingga Maret 2023, sebanyak 32 pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur telah berpartisipasi dalam e-Purchasing Jatim Bejo. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis Jatim Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.